Halo semuanya, selamat datang. Bertemu lagi dengan saya Nur Hidayati. Pada video kali ini saya akan mencoba membuat tutorial tentang bagaimana kita akan memprogram lampu lalu lintas simpang 4. Nah, program ini saya telah mendapatkan tugas dari mata kuliah pengendalian motor listrik, yaitu job 1 dengan judul aplikasi lampu lalu lintas atau biasa kita sebut sebagai traffic light simpang 4. Nah, di sini kita lihat ada tombolnya stop, start, terus ada yang lampu hijau, lampu kuning, dan lampu merah. Seperti yang kita tahu sebelumnya bahwa setiap satu traffic light ini mempunyai 3 buah lampu. Nah, kita harus mengaturnya secara bergantian. Dan bagaimana kita mengatur agar ketika di simpang 1 andai itu berwarna hijau, maka di simpang lainnya harus berwarna merah. Dan begitu pula berurutan. Bagaimana? Maka kita akan saksikan di video setelah ini. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa saya akan menggunakan aplikasi yang namanya CX Designer untuk simulasinya dan kemudian CX Programmer untuk program. Namun untuk yang pertama-tama kita buat dulu programnya seperti apa. Yang pertama kita harus membuka aplikasi ini namanya CX Programmer. Bagi yang belum punya silakan di download dulu. Baik. Yang pertama kita lakukan adalah membuat halaman baru, new. Terus kemudian kita beli device type-nya, kita pilih CP1E, kita pergi ke setting. Di sini kita pilih yang N30 saja. Klik OK. Baik. Berikutnya, yang pertama-tama harus kita buat adalah tombol start dan tombol stopnya dulu ya. Jadi seperti yang pada job ini, tombol startnya sudah diberikan ketetapan alamat itu 0.00 dan untuk stopnya 0.01, maka kita akan membuat tombolnya untuk start dan stop dulu. Oke, 0.00 kita beri alamat start, kemudian tombol 0.01 kita beri alamat stop. Kemudian untuk keluarannya kita pakai ini aja, internal relay, kita beri alamat W0 seperti ini, kita beri nama running. Oke, setelah ini kita hubungkan dulu. Baik, kemudian agar ini tetap berjalan ketika tombol stopnya sudah tidak ditekan, maka yang harus kita lakukan adalah memasang kuncian dari runningnya di sini, tekan W0 running, kita hubungkan. Baik. Berikutnya adalah bagaimana kita akan membuat lampu-lampunya agar mereka menyala secara bergantian. Kita kembali lagi ke jobnya. Ada hijau dengan alamatnya ini 100.00, kuning 100.01, dan merah 100.02. Maka kita berikan alamat sesuai yang ada di job ini ke pertama-tama kita buat dulu ini runningnya, kuncian di sini. Oke, kemudian tambahkan keluarannya seperti yang tadi pada job, kita berikan alamat sama, kita berikan nama lampu hijau untuk simpang 1 ya, seperti ini. Berikutnya kita buat lagi di bawahnya dengan alamat sesuai tadi 0.1, yaitu lampu kuning simpang 1 seperti ini. Kemudian di bawahnya lagi 100.02, namanya lampu merah simpang 1. Oke, nah ini kita sudah membuat program untuk satu pasang lampu dalam satu persimpangan, maka kita harus membuat 4 untuk 4 simpang. Bagaimana cara agar cepat? Kita blok saja seperti ini, kita copy, kita arsip, terus kemudian kita paste, kita paste lagi, dan satu lagi seperti ini. Kemudian kita rename, kita ganti nama dan juga alamatnya satu persatu. Nah, alamatnya ini kita meneruskan dari yang atas ini titik 02, berarti yang di bawah harusnya titik 03.
Kemudian untuk namanya kita lanjutkan dengan nama lampu hijau simpang kedua. Seperti ini. Terusnya lampu kuning simpang 2. Kemudian selanjutnya lampu merah simpang 2. Seperti ini. Terus itu semuanya sampai yang terakhir nanti. Nah ini selanjutnya 108 lampu merah simpang 3. Kemudian 9 lampu hijau simpang 4. Dan lagi 10 namanya lampu kuning simpang 4. Yang terakhir alamatnya 11 namanya lampu merah simpang 4. Baiklah, nah ini lampu-lampunya sudah kita buat semuanya ya. Yang berikutnya adalah yang kita buat, bagaimana caranya agar lampu ini dapat menyala secara bergantian dan sesuai dengan waktu yang kita inginkan. Terus bagaimana caranya agar dia bisa berputar lagi ke siklus awalnya. Maka yang harus kita gunakan adalah timer. Jadi kita pasang timer. Yang pertama kita buat kunciannya running dulu di sini. Alamatnya W0 seperti ini. Kemudian pastikan di sini kita pasang timer yang pertama. Nah, untuk penamaan timer ini kita pakai alamat tim. Terus kemudian namanya kita beri nama yang berulang saja 000 tim yang alamat yang pertama. Kemudian kita beri agar. Kali ini saya membuat 50. Kenapa 50? Karena saya ingin agar lampu ini bergantian menyala setiap 5 detik sekali saja. Oke, namanya kita beri nama timer 0 agar lebih mudah dihafalkan karena sama alamatnya. Gitu. Kemudian untuk mempercepat maka kita copy saja timernya ini ke bawah, lagi, sampai jumlah timer yang kita butuhkan. Untuk sementara kita buat timernya dulu sebanyak ini, kemudian kita rename seperti tadi pada lampu. Untuk waktunya ini saya biarkan saja sama, kemudian kita kasih nama berikutnya timer 1. Berikutnya lagi kita beri nama 02, namanya adalah timer 2. Berikutnya lagi, oh ini sebentar, maaf, saya salah meletakkan ini. Harusnya ini menjadi satu tempat seperti ini. Kita hapus saja. Nanti kita copy lagi. Tidak bisa. Kita pindah ke atas. Ya, salah menaruh tempatnya. Harusnya di dalam satu nomor ini semuanya. Oke, masih ada yang tinggal satu. Baik, kita lanjutkan lagi untuk penamaannya ya. Maaf, di sini
kita beri lagi namaannya timer 3, kemudian 004 untuk timer 4, 004 untuk timer 4, 005 untuk timer 5, 006 untuk timer 6, kemudian 007 untuk timer 7. Kita majukan 008, timer 8, dan 9 untuk timer 9. Seperti ini dulu, kita sambungkan. Oke, bagaimana agar timer ini bisa bekerja pada lampu yang sudah kita buat tadi? Maka kita kembali ke lampunya tadi. Di sini kita pasang timernya untuk lampu ini. Jadi untuk yang pertama kita pakai timer 0-nya dulu. Di sini kita buat kuncian 0-nya, T0 untuk timer 0. Kemudian di bawahnya kita beri juga T0 seperti ini. Kemudian di sebelahnya kita pakai T1 karena di sini kan kita inginnya agar ketika T0 sudah selesai berjalan, sudah selesai menghitung mundur, maka T1-nya akan bekerja secara bergantian. Begitu untuk menyalakan lampu-lampu berikutnya. Maka kita akan buat kuncian T1 di sini, begitu pula pada lampu-lampu berikutnya akan bergantian ke timer-timer lainnya. Tuh, terus kemudian di sini kita timer 1 seperti ini. Oke. Kita coba dulu ya, tapi sebelumnya karena timer 0 dan 1 ini agar lebih gampang terhubung, maka harus kita pasang kunciannya dulu. Kunciannya kita pasang di timernya sini. Kita coba dulu bikin kuncian timer 0 ke timer yang 1. Tapi 0 di sini. Sementara kita buat 1 dulu seperti ini. Kemudian kita jalankan, kita tes dulu. Apakah benar kuncian seperti ini? Baik, kita coba Ctrl C. Oke, lampu hijau sudah menyala. Lampu kuning sudah menyala. Lampu merahnya menyala. Baik. Berarti untuk lampu dari simpang yang pertama ini sudah berjalan sesuai keinginan kita. Nah, kita lanjutkan ke simpang yang kedua. Bagaimana kita akan memasang kuncian pada simpang kedua ini, ya? Jadi yang di sini kita pasang dulu timer dari T1. T1 seperti ini. Kemudian kita pasang lagi T2 di sebelahnya agar ketika timer 01 ini sudah selesai bekerja, maka T2-nya akan bekerja. Nah, ini berarti bahwa nanti pada timer di bawahnya kita harus memasang kuncian dari timer 1 ke timer 2. Begitu. Nanti kita pasang semua kuncinya, kita buat programnya dulu. Seperti ini. Kemudian di sini pasang timer 2. Di sini kita pasang timer 3. Nah, kemudian kan ketika di sini lampu hijaunya menyala, kita kan keinginannya bahwa nanti di sini harus tetap merah hingga yang merah di sini menyala, baru yang pada hijau simpang 2 akan menyala. Bagaimana? Maka kita harus memasang kuncian dari timer 1 di sini.
T1 seperti ini. Kemudian kita pasang T3 seperti ini. Oke. Nah, kita akan coba lagi apakah ini akan bekerja. Sebelumnya kita pasang dulu kuncian di sini. T1. Kemudian T2. Kuncian T. Kita coba sampai T3 dulu karena untuk simpang ini dulu. Baik. Sekarang kita coba kita jalankan simulasinya. Oke, di sini lampu hijau menyala, di sini merahnya ya yang menyala. Oke, lampu kuning di simpang 1 sudah menyala. Oke, lama. Sudah benar, di sini lampu merah pada simpang 1 menyala dan lampu hijaunya pada simpang berikutnya sudah menyala. Gantian. Nah, ini kenapa merah? Nah, baik. Sudah benar, jadi berikutnya adalah kita tinggal mengcopy sejenis seperti ini aturannya, bergantian timernya, dan kita akan memberikan kuncian pada timer nanti. Kita lanjutkan untuk memberi kuncian lagi ke lampunya, kuncian timer ke lampu seperti di atas tadi. Nah, kita lanjutkan lagi ke T3 di sini. Kemudian T4 sebelahnya, kemudian T4 di sini, T5 di sini. Nah, garing itu kita kasih T3, kemudian T5 sini seperti ini. Berikutnya kita lakukan sama juga ke yang di bawahnya dengan pola yang sama, yaitu T5 ke T6, kemudian T6 di sini, terusan T7. Oke, kemudian kita berikan di sini T5. Ini di bawahnya kita beri kuncian T7. Oke, seperti ini. Nah, tinggal kita berikan kuncian pada timer berikutnya. Timer 4 untuk timer 5, timer 5 untuk kuncian timer 6, untuk di timer 7. Oh, ini yang kita butuhkan hanya 7 timer ya. Di sini kita hanya pakai 7 timer, berarti jadi saya sudah membuat berapa ya? 9, berarti ini berlebihan, kebanyakan. Kita hapus saja, tidak ditenangkan ini. Hapus. Oke. Nah, untuk kuncian timer 7-nya sendiri kita taruh mana? Karena kita ingin agar sistem ini terus berulang loop secara otomatis, maka ketika timer 7 selesai menghitung, semuanya harus kembali lagi ke timer 1, timer 0, timer pertama maksud saya, timer 0. Jadi kita pasang di timer 0 yang normally close, timer 7 ini. Pasang di sini. Apakah benar? Kita coba jalankan dulu. Coba ya, di sini Ctrl C. Oke, di sini lampu hijaunya sudah menyala di simpang 1, yang lainnya berwarna merah. Kemudian lampu kuning simpang 1 sudah selesai menyala. Di sini lampu merahnya sudah menyala, ganti hijau ke simpang 2. Oke, ke simpang 2 kuning sudah menyala, yang lain masih merah. Nah, dari simpang 2 yang merah sudah menyala, yang sekarang hijau ke simpang 3, terus kuning ke simpang 3, merah di simpang 3, hijau di simpang 4, oke, kuning, terus ini merah di simpang 4,
Oke, sudah kembali lagi ke hijau yang pertama. Baik, programnya sudah bisa berjalan. Berikutnya adalah bagaimana kita melakukan simulasi ini ke CX Designer untuk buat simulasi dari lampu ini. Maka yang harus kita, yang pertama adalah kita harus men-save-nya dulu program ini. Kita save. Nah, kita cak saja, kita taruh di sini. Untuk namanya terserah kalian. Untuk kali ini saya akan membuat namanya aplikasi lampu lalu lintas simpang 4 seperti ini. Simpan. Oke, di sini sudah terlihat, sudah disimpan. Kemudian kita tutup dulu. Nah, kita akan membuat simulasinya kurang lebih seperti ini. Tapi teman-teman juga sangat bisa membuat simulasinya dengan bentuk-bentuk yang berbeda sesuai dengan keinginan kalian, sesuai bagaimana kalian ingin memberikan gambaran-gambaran ya. Jadi kita buka dulu aplikasinya dari CX Designer. Ini saya pakai CX Designer versi 3.2. Nah, yang pertama kita harus membuat lembar kerjanya dulu, file, new project di sini. Nah, untuk modelnya terserah kalian mau memilih apa, tapi kali ini saya akan menggunakan NS10 ini. Kemudian sistem version terserah kalian, tapi saya akan memakai yang 8.0. Kemudian untuk project nama sesuai dengan project yang akan kalian buat. Untuk kali ini saya mau membuat judulnya aplikasi underscore lampu underscore lalu underscore lintas. Untuk penamaannya, file name-nya saya kasih nama yang sama saja untuk gampangannya. Nah, kemudian ini location-nya kalian klik browse. Kalau kalian ingin merubah location-nya, kalian mau meletakkan hasil dari aplikasi ini di mana? Karena saya sudah ingin meletakkan di sini. Kemudian kita klik OK. Nah, ini sudah jadi halaman baru. Nanti tinggal bagaimana kita akan memasang membuat semenarik mungkin untuk kalian. Yang pertama, karena saya ingin membuat sedikit modifikasi atau dekorasi seperti jalanan, maka saya akan mencoba. Ini kita klik ini namanya word button. Kita tinggal klik menggambar mau sebesar apa word buttonnya. Di sini saya mencoba. Kita buat segini saja. Oh ya, kalau kalian mau agar ukurannya sama, maka kalian bisa menggunakan tombol shift agar dia presisi. Maksudnya dia akan berbentuk kotak. Kalau kalian ingin kotak atau rasionya akan sama gitu. Kita buat color shape. Di sini ada berbagai macam. Kalian mau bikin background apa, warna apa, jalanannya ingin seperti apa, kalian bisa memilih-milih. Kali ini saya mau buat ini aja, hitam untuk jalan rayanya. Tidak nampak. Kalian bisa ganti-ganti lagi dengan warna-warna lain. Ini taman ya sebenarnya, samping jalan rayanya kan hitam. Dapat hijau seperti ini aja, karena ini dibalarkan taman di pinggir jalan gitu. Warnanya. Saya coba ini cocok. Oke. Kita kan ini sesuai selera kalian, jadi kalian ingin warna apapun itu terserah kalian, selera kalian saja. Nah, untuk biar lebih cepat lagi kita pakai copy paste. Nah, karena ini adalah simpang 4, maka ada 4 jalanan gini. Nanti kita akan buat 4. Kita paste lagi. Letakkan di sini. Oke. Kita paste lagi, kita letakkan di sini. Di ujungnya. Dah, ini sudah menjadi simpang 4. Sudah ada 4 jalan.
Kemudian berikutnya masih dengan variasi juga, saya menggunakan ini lagi, word button lagi, tapi tidak kita gunakan di button fungsinya ya, seperti ini. Lalu kita double klik, kita beri color shape. Nah, untuk color shape-nya saya mau berwarna putih seperti ini karena ini adalah batas tengah jalan yang biasanya kita lihat untuk jalur kanan dan kirinya. Sebentar, sudah jadi. Kita copy paste, kemudian kita geser, lagi, kita geser lagi. Nah, ini sesuai dengan keinginan kalian, sebenarnya sesuai dengan imajinasi kalian saja. Mau membuat jalan yang seperti apa itu juga terserah kalian. Dan saya hanya memisalkan dengan imajinasi saya, keinginan saya. Kita buat lagi. Seperti ini. Kita buat lagi. Misalkan seperti ini. Terus kita buat lagi. Seperti ini. Aduh. Buat lagi aja. Baik. Kurang lebih seperti ini. Berikutnya juga yang untuk di area sini. Kita buat lagi. Untuk ukurannya juga agak itu ya, terserah kalian saja mau. Ini kita double klik, kita ke color atau shape, kemudian pilih yang sama seperti tadi warna putih. Oke. Copy paste, kita copy paste saja, kita geser, paste lagi, kita geser. Ini nggak sampai. Udah, kita kasih di seberangnya sini saja. Oke. Kemudian lagi di sini, kemudian lagi juga di sini. Oke, seperti ini misalnya. Ini sesuai dengan kreasi kalian tentunya ya. Ini kurang rata, kurang menepi. Jadi ini ya. Baik, sudah jadi seperti ini. Ini sudah seperti persimpangan ya. Kemudian berikutnya kita tinggal membuat tombolnya untuk start dan stop seperti pada soal ini. Bagaimana? Nah, kita pakai ini namanya on off push button. Di lambangnya ada lambang PB kecil ini, kita klik, lalu kita geser. Kita mau buat sebesar apa? Kalau mau presisi kotak atau bentuk, kalian tinggal pakai shift, ukuran rasanya sama. Kita double klik di sini, terus kita pilih yang momentary. Nah, momentary karena dia hanya sesaat. Kalau ditekan, klik, maka dia akan mengunci. Ini sesaat untuk menguncinya. Kemudian ini untuk tetap kayak color and shape, kita mau pilih dia apa, warna apa, atau modelnya apa, seperti ini kurang lebih. Kita pakai lem juga nggak apa-apa, nggak harus untuk push button karena ini hanya untuk keindahannya saja, terserah kalian. Kalian bisa memilih sesuai kreasi kalian saja. Jadi kalian mau bikin apa ya, warna-warna apa atau yang seperti apa itu. Kalian buka-buka aja semuanya simbol-simbolnya ini karena dikasih fokus jadi yang sesuai keinginan kalian saja.
jangan. Kita buat semuanya aja. Ini kayaknya bagus. Hijaunya, kita mau pilih yang hijau. Ini kita off, ini kita on. Iya, oke. Nah, hijau. Kemudian kita copy, kita paste karena kita butuh 2 tombol. Kita letakkan ini sebelahnya, di sini. Ini kita anggap sebagai panel navigasi, panel pusat panelnya untuk lampu lalu lintas ini taruh di pojok jalan seperti itu. Sama, kita tinggal pilih warnanya. Kali ini kita buat merah karena ini mau saya gunakan sebagai tombol stop. Nah, tombol stop ini kan kita gunakan sebagai andai ada kerusakan pada lampu ini atau emergency. Kita tinggal klik itu untuk mematikan sistemnya. Baik, sudah seperti ini. Kita berikan alamatnya dulu. Nah, ini yang perlu dicatat. Alamatnya tidak boleh salah. Alamatnya harus sama seperti yang kita buat di CX Programmer sebelumnya. Ya, jadi alamatnya kita tulis di sini, serial ini kita set. Nah, alamatnya adalah 0.00. 00. Nah, ini untuk yang stop. Untuk yang start, maaf. Jadi sudah benar alamatnya. Klik OK. Berikutnya untuk yang tombol stop. Nah, ini kan salah. Kita setting, kita jadikan 1. Karena alamatnya 0.01. Klik OK. Sudah. Kemudian kita berikan label atau penamaan biar kita tahu mana nih yang stop, mana nih yang start gitu. Untuk labelnya di sini kita klik ada tulisan label. Kita klik saja di sini. Terus kita buat ukurannya kira-kira seberapa? Oke. Kita double klik. Background, ada background, ada itu. Untuk backgroundnya saya pilih hitam saja. Label, nah label ini adalah tulisan apa yang ingin kita taruh di sana. Tadi saya pilih start seperti ini. Terus lihat teks attribute, kita klik, kita mau teksnya bentuk fontnya seperti apa, kemudian untuk ukurannya seberapa. Kita coba buat center, kita buat center. Nah, untuk tulisannya saya mau kuning aja supaya dia lebih menyala, lebih terlihat gitu. Oke. Nah, jadinya seperti ini. Nah, untuk satunya lagi kita tinggal copy, kita paste di bawahnya untuk tombol stop. Ya. Kita klik, kita kasih label, kita ganti nama stop seperti itu. Oke. Nah, untuk tombolnya sudah nih, berarti tinggal lampu lalu lintasnya. Bagaimana? Caranya sama seperti membuat tombol tadi, tapi kali ini kita menggunakan ini. Namanya pit lamp namanya. Jadi kita klik pit lamp. Semisal kita mau buat di sini dulu. Kita buat klik. Nah, sini ada lampu. Kita double klik dulu. Kita seperti biasa kita setting warnanya dulu sesuai keinginan kita. Kita naikin apa? Kita mau seperti apa, warna apa, kita cari-cari dulu. Ini udah merah, bagus, ini warnanya bagus seperti ini kurang lebih. Kita copy. Ini kok dari arah sini berarti dia hadapnya merahnya yang di kapas. Kita copy paste agar ukurannya sama, kita taruh di bawahnya kurang lebih seperti ini. Kita klik lagi. Setelah merah berarti warnanya kuning. Ya. Oke. Kuning seperti ini. Nah, kita copy lagi. Kita put di bawahnya. Ini enggak lurus. Kita buat untuk warnanya yang hijau. Oke. Baik. Seperti ini jadinya. Nah, kita mau program dulu ya. Kita copy dulu aja lah. Kita copy dulu lampu-lampunya ini.
supaya bisa di blok ya, nanti ikut gitu nih. Oh enggak, yes, bisa kita blok, kita copy, stop. Nah, kita taruh di persimpangan sebelah sini. Anggaplah di sini ini persimpangan 1, ini jalan 1. Jadi lampu pertama yang menyala ada di sini, terus lampu kedua, lampu ketiga, lampu keempat. Anggap berputarnya seperti kita memutar jarum jam, ya. Oke, ya di sini sudah ada lampu. Terus kemudian untuk yang dihadap ke sini kan dia hadapnya berlawanan. Kita juga masih bisa pakai lampu yang ini. Kita blok saja supaya lebih cepat. Pindah ke sini, tapi posisinya kita tukar. Di kuningnya kita geser, dan hijaunya kita geser juga. Kita ratakan dulu. Oke, tinggal kita copy yang ini. Kita copy, kita tukar, kita letakkan di sini. Ini kalau dari sini ya salah ya jadinya, balik ya pemirsa. Kita putar aja, kita tukar. Oke, terlalu naik. Oke, ini juga berarti kita harus tukar. Kemudian pindahkan di sini. Ini juga terserah kalian mau meletakkannya ingin seperti apa, ya. Nah, seperti ini. Berikutnya adalah kalian tinggal meletakkan nama-namanya. Jadi namanya itu maksudnya alamatnya, alamat dari yang sudah kalian buat di program sebelumnya. Jadi di sini kita set, ya kan? 100 0. Oke, untuk yang hijau kan sesuai alamat tadi, kita lihat lagi. Jadi jangan sampai salah, karena nanti muternya juga akan salah kalau sampai salah. Tuh. Oke. Kita beri nama semuanya. 100. Kemudian di sini 2. Oke. Kemudian di sini 100. 3. Kemudian di sini 100. Keempat. Oke. 100 ya, kelima. Beri semuanya secara berurutan ya. Seperti ini. Dan di sini, karena sekali lagi kalau kalian salah memasukkan, maka salah juga urut-urutan memutarnya, lampunya. Gitu. Sini 100 ke berapa tadi? Ke 7. Ke 7 ya. 7, yang ini ke 8. 100 ke 8. Kemudian 9. Kasihkan alamatnya. Kemudian 100 ke 10. Kemudian yang terakhir 100 ke 11. Oke, jika dirasa sudah cukup seperti ini, kalian kalau mau, kalau kalian mau memberi level juga bisa. Di sini ada simpang 1, simpang 2, simpang 3, itu terserah kalian. Nah, pertama kita save dulu aplikasinya ini, save all. Oke, atau bisa Ctrl S.
Kemudian untuk menjalankan simulasinya ada syaratnya, yaitu aplikasi yang CX programmer tadi tidak boleh dibuka. Jadi CX programmer ini kita tutup dulu. Oke. Nah, untuk menjalankannya kalian bisa lihat icon ini di sini. Ini namanya PLC PT Integrated Simulation untuk menjalankan simulasinya. Ini ya, di sebelah tanda centang ini. Kita double klik. Nah, untuk filenya kita cari file yang sudah kita buat tadi. Oke, tadi namanya apa ya? Saya juga lupa. Nah, ini aplikasi lalu lintas simpang 4. Ini tadi dari yang sudah kita buat. Simpang 4, kita open. Start. Oke. Kita jalankan seperti ini. Kita tunggu dulu. Simulasinya masih belum. Oke, udah berjalan ini simulasinya. Test mode. Warnanya tidak bisa ya. Di sini kurang lebih seperti ini. Oke, ternyata sini warnanya jadi begini. Oke, kita coba klik start. Oke, nah di sini kan yang hijau untuk simpan satunya nyala, kemudian kuning. Sama juga seperti yang berjalan di sini. Ya, pergantian sekarang hijau di simpang 2-nya, simpang 3-nya. Ini tadi untuk background tamannya ini harusnya kita settingnya di off-nya ya, bukan di on-nya. Ini juga kesalahan saya. Jadi kalian juga bisa mengganti sesuai keinginan kalian juga. Nah, sudah giliran sampai ke simpang 4. Dari tadi nantinya akan jadi kesalahan, maka kita tinggal stop. Maka semua lampunya mati ya, nggak ada menyala. Start lagi ya, seperti ini. Jadi mungkin ini untuk koreksi saja, saya salah dalam meletakkan warnanya ini. Untuk baik untuk warna tengah jalan ini harusnya di setting yang off tadi. Baik, sepertinya sekian dulu simulasi dari saya, yaitu tentang bagaimana kita membuat aplikasi lampu lalu lintas untuk simpang 4. Apabila ada yang tidak paham atau ingin ditanyakan, kalian bisa tanya di kolom komentar bawah. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf, saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Terima kasih.